warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dari kelas MP18A, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh konsumen terhadap usaha jual beli pakaian bekas impor. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen dan strategi pemasaran yang diampu oleh Ibu Laras Ratu Kholida SEMM. Pengertian pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor merupakan baju-baju sisa penjualan dari garmen atau department store yang kemudian ditimbun selama bertahun-tahun di gudang. Nah, timbunan inilah yang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu. Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang berkembang di dunia yang menjadi tujuan ekspor pakaian bekas dari berbagai negara maju. Nah, seperti Singapura, Cina, Korea, dan masih banyak negara lainnya. Jenis pakaian impor bermacam-macam, mulai dari kaos, jaket jeans, celana jeans, jaket biasa, rok, jas, dan banyak lagi. Nah, di sebelah saya ada contoh jual beli pakaian bekas impor. Perkembangan usaha pakaian bekas impor. Sudah menjamurnya pakaian bekas hampir di setiap seluruh daerah Indonesia. Seperti ada di Bandung yang bernama Pasar Gede Bage, di Bali yang bernama Pasar Kodok, yang di Pekanbaru ada Pasar Jongkok, di Batam ada Pasar Second Aviari dan Pasar Second Jodoh, di Medan ada Pasar Sambu, di Jakarta ada Pasar Senen, dan di Bukit Tinggi ada Pasar Lereng atau Pasar Putih. Perdagangan pakaian bekas impor sangat menggiurkan masyarakat Indonesia karena mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang sedikit. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pemerintah harus menerapkan social distancing kepada para pengusaha, sehingga para pengusaha tidak diperbolehkan sementara untuk membuka toko ataupun kedai-kedainya. Tidak heran banyak masyarakat yang pendapatannya menurun. Dengan begitu, masyarakat memutuskan untuk membuka usaha online, termasuk pengusaha pakaian bekas impor tersebut. Faktor perilaku konsumen terhadap usaha pakaian bekas impor. Mengkonsumsi pakaian bekas impor karena tanda atau simbol, bukan lagi karena nilai guna dari pakaian tersebut. Maksudnya adalah konsumen pakaian bekas impor selalu mempunyai keinginan untuk tampil beda dengan yang lain. Keinginan tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan pakaian yang mencerminkan dirinya sendiri, yang merupakan simbol bagi dirinya. Sebab konsumen pakaian bekas pasti akan membeli pakaian itu apabila pakaian tersebut menggambarkan tentang dirinya yang akan menjadi tanda ataupun simbol bagi dirinya yang nantinya akan membedakan dirinya dengan orang lain. Pakaian bekas tidak lagi semata-mata dianggap sebagai barang buangan yang diperjualbelikan untuk kalangan menengah ke bawah seperti persepsi umum yang selama ini terbentuk oleh masyarakat. Terdapat banyak konsumen yang bersikap bertahan dengan pemberitaan negatif terhadap pakaian bekas impor yang dianggap mengandung bakteri dan lainnya. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya faktor sikap yang kuat dalam diri konsumen untuk merespon hal-hal terkait objek sikap, dalam hal ini pakaian bekas impor. Kesimpulannya adalah konsumen pakaian bekas impor bukan lagi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dalam berpakaian, namun dalam gaya hidup masyarakat itu sendiri. Faktor perilaku yang ditemukan pada konsumen pakaian bekas impor merupakan bentuk dari permintaan yang ada pada diri konsumen yang kemudian berujung pada pembelian pakaian bekas impor secara terus-menerus. Sekian video presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.